Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, pada segmen ini saya ingin mengungkapkan tentang sebuah diksi yang acap kali mudah diucapkan, yaitu yang kita kenal dengan diksi sabar. Sabar adalah merupakan sebuah ketangguhan hati, ketangguhan berpikir, sehingga seseorang tatkala dia menunjukkan berbagai ujaran yang merupakan cermin berpikir dan juga cermin daripada hati seseorang, tidak semuanya terungkap dengan indah, baik, dan diterima oleh semua orang dengan pesona-pesona kebaikan-kebaikan yang sama. Karena sabar ini memang berat ditunjukkan oleh seseorang. Maka itu banyak terminologi yang memahami tentang sabar itu. Tetapi Al-Quran sangat indah mengungkapkan tentang hakikat sabar ini, yang dikatakan dalam salah satu ayat yang berbunyi was-sabirina bil ba'sa'i wad-dara'i wa hinal ba'si. Kesabaran atau sabar adalah ketangguhan seseorang bertahan, baik di dalam suasana menyesakkan dada dan ataupun menegakkan bulu roma. Artinya apa? Allah sudah ingatkan kita, kesabaran itu adalah sebuah ketangguhan, kemampuan seseorang bertahan dalam dirinya untuk bagaimana dalam suasana yang menyesakkan dada, sesak bernapas, karena kita menghadapi sebuah realita dan kenyataan yang mungkin berbeda, bertentangan dengan cara berpikir kita, bertentangan dan berbeda dengan keinginan hati kita, berbeda sikap-sikap dan perilaku orang yang ditunjukkan pada kita. Disinilah tantangan seseorang, bagaimana dia bisa bertahan dengan hatinya yang sesak, yang penuh di dada itu, dan bulu roma pun sudah berdiri, tapi dia tetap tangguh. Bisa kelihatan damai, bisa kelihatan tidak meledak-ledak emosional. Inilah kesabaran itu. Maka itu kita banyak melihat dalam sejarah-sejarah negara, bangsa, masyarakat, sejarah-sejarah di sebuah organisasi, institusi, pemerintahan, birokrasi, di politik, sampai kepada sebuah rumah tangga. Setiap kebijakan, keputusan, dan sikap perilaku yang diambil di dalam sebuah kondisi emosional dan kemarahan, tidak ada yang berbuah pada kebaikan, tidak ada yang berbuah pada endingnya kebahagiaan, tidak ada yang berbuah dengan sebuah kedamaian dan ketentraman. Kenapa? Ketika sikap-sikap emosi, kemarahan yang kita tunjukkan dalam sebuah keputusan, tentulah itu keputusan-keputusan yang didasarkan dengan keputusan-keputusan kepentingan sesaat, yang tidak dilihat dari berbagai aspek, tidak ditimbang dari berbagai regulasi aturan, dan tidak diproses melalui hati nurani dan pikiran. Inilah yang membuat sebuah keputusan kebijakan yang diambil dalam keadaan kemarahan, atau dengan kata lain tidak melalui proses kesabaran, pasti akan berbuah kepada konflik, intrik, perpecahan, dan juga berbagai perbedaan-perbedaan yang tajam, yang pada akhirnya tentulah berbuah pada suasana keadaan. Keadaan adalah suasana berbantah-bantah, konflik, pertikaian yang tidak akan pernah usai atau tidak berujung. Kalaupun usai dalam satu saat atau satu ketika, tapi dia masih seperti duri dalam daging,
di dalam proses dan endingnya. Dia tetap saja mengganjal di dalam pikiran dan hati satu ketika saat-saat sebuah proses keputusan telah diambil. Saudara, maka itu dalam perjalanan para sahabat, para ulama, banyak sekali kita belajar betapa seorang Ali radhiyallahu an ketika dia menghadapi sebuah perkelahian dan dia dapat menaklukkan lawan, dan dapat seketika dia membunuh lawan itu karena dia punya kekuatan, dia sudah di atas angin, tapi dia tidak lakukan itu karena dia menaklukkan lawannya. Itu adalah bukan karena kemarahan, emosi. Maka itu dia bertahan dengan sabar dan menenangkan dirinya, dan juga menjaga stabilitas emosi dan kemarahannya, sehingga dengan dia sabar, dia mengatakan bahwa dia menaklukkan lawan itu bukan karena emosi dan kemarahan, tetapi karena Allah. Luar biasa sikap sabar yang ditunjukkan oleh seorang sahabat yang juga menantu Rasulullah, Ali radhiyallahu anhu. Jadi ketika kita punya kekuatan, kekuasaan, maka sangat dibutuhkan ekstra sabar ini. Karena bagaimanapun menghadapi orang banyak, menghadapi perilaku yang beragam, akhlak yang macam-macam. Ada yang akhlakul karimah, ada yang mazmumah. Tentu saja perilaku-perilaku ini adalah merupakan bagian dari dinamika kehidupan kemanusiaan dalam sebuah organisasi. Hanya orang-orang yang bisa melakukan sabar ini adalah mereka yang punya kesucian hati, putihnya hati, dan jernihnya berpikir, sehingga dia bisa mengawal hatinya, pikirannya di dalam sebuah kanal kehidupan dengan tidak mencederai dirinya dan orang lain. Orang yang sabar adalah orang yang suci hati dan jernih berpikir. Maka itu teori-teori kecerdasan yang sekarang muncul di permukaan, salah satu indikator orang cerdas adalah dia sabar di dalam melihat suasana, di dalam memahami lingkungan, di dalam menyikapi berbagai dinamika, dan juga di dalam mengambil keputusan-keputusan yang penuh dengan kearifan, penuh dengan berbagai kebijakan yang betul-betul lahir dari hati, pikiran, sehingga apapun yang diambil itu adalah merupakan keputusan yang indah, kebijakan yang baik, dan elok untuk semua orang. Maka itu ada juga mengatakan sabar itu adalah suluh di dalam penerang kegelapan. Hati yang sabar, pikiran yang sabar akan merupakan cermin dan menjadi suluh bagi setiap pribadi. Kalau dia sabar secara pribadi, maka dirinya akan disuluh kapanpun, sehingga dia bisa menerangi semua orang. Kalau dia sabar dalam keluarga, dia akan menjadi suluh bagi keluarganya. Kalau dia sabar di masyarakat, dia akan menjadi suluh di masyarakatnya, bahkan bangsa dan negara sekalipun. Kalau dipimpin oleh orang-orang yang sabar, dia akan menjadi suluh bagi bangsa dan negaranya, sehingga dapat mewujudkan sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Marilah kita awali membingkai, menata, mengembangkan, dan mempertahankan sabar kita dalam kehidupan. Berat memang, tapi itu adalah keindahan hati, keindahan berpikir kita. Mudah kalau kita asah dan kita latih, dan kita sadari bahwa kita adalah bagian dari orang lain. Kita adalah bagian dari kelompok. Kita adalah bagian dari masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga kalau ini yang kita sadari dalam kehidupan kita, betapa sabar ini adalah merupakan bagian dari hidup kita, bagian dari kebutuhan kita, dan bagian daripada bagaimana kita menempatkan diri, menyikapi diri di dalam kehidupan
kehidupan yang beragam dengan kemanusiaan lainnya. Semoga Allah berikan, hujamkan hati kita menjadi orang-orang yang sabar, insyaallah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.